Halo warga intelektual sekalian. Demonstran Iran baru-baru ini makin brutal guys, makin sporadis. Mereka menuntut kemunduran daripada rezim Ayatollah. Kemudian beberapa bulan yang lalu, secara mengejutkan Donald Trump mengatakan, kalau saya mau, Ayatollah itu bisa diculik. Maksudnya diculik seperti Presiden Venezuela. Namun Donald Trump tidak menginginkan itu. Artinya, Donald Trump itu masih memberikan kesempatan hidup buat Ayatollah. Walaupun pendukung daripada Iran tidak percaya ini. Beberapa bulan yang lalu, Donald Trump mengatakan seperti itu. Dan ini pukulan telak bagi Iran. Sehingga Ayatollah itu sampai sekarang masih bersembunyi guys. Semenjak nuklir Iran kemarin dibombardir oleh Amerika, Ayatollah itu masih ngumpet guys, masih bersembunyi di bunker. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika itu masih memberikan kesempatan Ayatollah hidup? Apa alasannya? Kenapa nggak diculik seperti Maduro, Presiden Venezuela? Apa alasannya? Kenapa Donald Trump membiarkan Ayatollah ini hidup? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Iran itu pernah mengalami yang namanya masa kejayaan pada saat zaman Persia dan pada saat zaman Reza Pahlavi. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau mereka lebih maju pada saat zaman Reza Pahlavi, kenapa mereka nggak kembali ke zaman sekuler gitu ya, zaman Reza Pahlavi? Kenapa masyarakatnya itu nggak dari dulu gitu ya? Kenapa nunggu berpuluh-puluh tahun baru mereka menyesal gitu? Kenapa? Apa alasannya? Menurut saya pribadi ini nggak masuk akal ya. Kalau zaman dulu Iran itu maju di zaman Reza Pahlavi, mereka pro barat, mereka sekuler dan sebagainya, kenapa mereka tidak kembali ke zaman itu? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya, menurut keyakinan saya, disclaimer on ya, menurut keyakinan saya, kalau suatu negara itu terobsesi dengan agama seperti Iran, maka negara tersebut akan susah maju dan sering konflik dan SDM-nya terpuruk. Kemudian kalau saya perhatikan, menurut keyakinan saya, kalau agama Islam itu masuk ke suatu negara, nggak semua tapi ya, disclaimer on ya, ada juga yang maju ya, seperti Arab Saudi misalnya, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan itu, kalau tradisi dalam beragama Islam ini diterapkan di suatu negara, maka akan semakin terpuruk. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa agamanya yang salah, tapi tradisi ini dua hal yang berbeda ya. Tradisi dalam beragama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Contohnya Iran. Semenjak Iran itu jadi Republik Islam, terpuruk ya, haus darah ya, bangun proksi sana proksi sini ya, membenci Israel, membenci Amerika, ngajak perang mulu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa semenjak mereka itu menggunakan tradisi Islam bukan semakin baik tapi semakin brutal? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Iran ini tidak kembali ke zaman Reza Pahlavi ya, maksudnya nggak dari dulu kembali, kenapa baru sadar sekarang gitu. Alasan yang paling mempengaruhi itu karena tradisi mereka. Jadi tradisi daripada Iran itu sudah berabad-abad menggunakan budaya Islam. Sama seperti di Konoha misalnya. Konoha itu kan sudah berabad-abad menggunakan tradisi Hindu, tradisi Buddha dan lain sebagainya. Sehingga budaya Nusantara itu tanpa kita sadari, budaya Jawa itu sudah terkontaminasi dengan budaya Hindu tanpa kita sadari. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti kejawen. Kejawen itu kan campuran daripada tradisi Hindu dan tradisi agama Islam. Itu contoh paling nyata. Dan itulah yang terjadi di Iran. Walaupun Iran itu menganut yang namanya Republik Islam, tapi mereka masih kental dengan budaya mereka. Jadi ada semacam perpaduan ya, budaya lokal dan budaya Islam itu sendiri. Kemudian alasan selanjutnya kenapa Iran itu masih mempertahankan yang namanya Republik Islam sampai sekarang ini, karena mereka nyaman gitu, dan agama itu memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan.
Apa itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh tradisi Islam di Iran? Yang pertama itu mereka dibuat nyaman dengan poligami. Ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak mengatakan bahwa poligami itu jahat ya. Tapi orang-orang Iran itu sendiri tanpa kita sadari, terutama elit-elitnya, elit-elit pemerintah Iran itu, mereka menikmati yang namanya poligami. Walaupun tidak semuanya ya, mereka menikmati ya. Mereka punya banyak istri. Kalau misalnya mereka jadi negara sekuler ya, kalau misalnya mereka jadi agama lain, misalnya katakanlah misalnya agama Kristen, agama Buddha, dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan bisa poligami. Justru karena kemudahan-kemudahan ini, sehingga mereka ngotot menjadi negara Republik Iran. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh tradisi Islam, ya, sehingga elit-elit daripada pemerintah Iran itu sangat nyaman dengan tradisi Islam. Contoh lain misalnya, kita ambil contoh lain seperti misalnya ada semacam privilege ya. Jadi kalau tradisi Islam itu digunakan di suatu negara, ada semacam privilege. Sama seperti di Konoha misalnya. Di Konoha itu ada privilege jadi orang beragama Islam. Apa itu? Yang pertama itu, kalau mereka umroh, kalau mereka naik haji, mereka disubsidi oleh negara. Kemudian kalau ponpes roboh, maka biasanya disubsidi oleh negara. Kemudian membangun rumah ibadah, mereka disubsidi oleh negara. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan ketika mereka menjadi negara Islam, atau ketika mereka menggunakan yang namanya dalil-dalil agama. Ada banyak kemudahan ya kalau saya perhatikan. Kemudian fanatik ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, umat muslim itu baik di Konoha maupun di Iran itu sangat fanatik. Dan inilah alasannya kenapa Donald Trump mempertimbangkan menculik Ayatollah. Kenapa? Karena pengikut-pengikut daripada Ayatollah ini masih banyak yang fanatik. Sehingga kalau misalnya Ayatollah ini diculik, bisa menimbulkan kegaduhan yang sangat-sangat luar biasa. Berbeda dengan Presiden Venezuela. Kalau kita bandingkan ya, antara Presiden Venezuela dengan Ayatollah. Ayatollah itu dia menggunakan dalil-dalil agama. Dia melegitimasi agama. Sementara presiden daripada Venezuela enggak. Walaupun di Venezuela itu mayoritas Katolik, tapi mereka cenderung sekuler, memisahkan, enggak ada hubungannya dengan agama. Itulah perbedaan Ayatollah dengan presiden Venezuela. Sehingga apa? Sehingga Iran itu ada semacam kenyamanan atau keuntungan bagi pemimpin itu sendiri, terutama Ayatollah. Ayatollah itu menikmati yang namanya menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan yang namanya tradisi agama Muslim di Iran. Kemudian kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kenapa Iran itu tidak kembali ke zaman Reza Pahlavi? Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, kenapa baru-baru ini? Apa alasannya? Kenapa mereka itu baru sadarnya sekarang? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena yang pertama itu, mereka itu sebenarnya dipolitisasi. Para elit-elitnya itu mempolitisasi. Sama seperti di Konoha misalnya. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, kenapa agama Islam itu mayoritas di Konoha? Apa alasannya? Apakah ada hubungannya dengan partai? Apakah ada hubungannya dengan para petinggi-petinggi atau pemerintahan? Sangat berhubungan. Agama Islam di Konoha itu jadi mayoritas karena apa? Karena dipengaruhi oleh penyebaran agama dan menggunakan bantuan daripada pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah pada zaman dulu, pada zaman Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, baru agama Islam menjadi mayoritas karena bantuan daripada kesultanan dan pemerintahan. Itu sangat mempengaruhi. Itulah yang terjadi di Iran. Jadi kenapa mereka menggunakan yang namanya Republik Iran itu karena bagian daripada pemerintah. Pemerintah Iran itu sangat mempengaruhi dan rakyatnya ngikut aja gitu ya. Karena apa? Karena elit-elitnya itu kompak sepakat bahwa pemerintah Muslim itu lebih baik daripada pemerintahan sekuler atau pemerintahan Reza Pahlavi ya. Ada banyak yang diuntungkannya. Kemudian yang kedua itu karena perubahan daripada AQ. Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, AQ juga mau mempengaruhi guys. AQ itu mau mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau suatu bangsa itu mohon maaf ya terpuruk ya, miskin dan lain sebagainya, coba periksa AQ-nya. Biasanya negara yang mohon maaf ya AQ-nya itu setara gorila, AQ-nya itu di bawah rata-rata, mereka itu sangat terobsesi dengan agama. Sangat terobsesi. Kenapa Iran terobsesi dengan agama? Karena apa? Karena penurunan AQ. AQ Iran itu mengalami penurunan.
dari zaman dulu ke zaman sekarang itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis, sama seperti Konoha. Ya, kalau boleh jujur ya, Konoha itu juga mengalami penurunan IQ yang sangat luar biasa. Ya, sehingga apa? Sehingga kita terobsesi dengan agama. Kenapa kita terobsesi dengan agama? Apa alasannya? Alasannya itu biasanya kita terobsesi dengan agama itu karena kalah di dunia. Kita tidak kompeten. Kita melihat orang lain, kita melihat negara lain itu lebih kompeten daripada kita. Sehingga kita berpikir, ya sudahlah, ngapain mikirin dunia, ya. Warga Konoha kan sering seperti itu ya. Ngapain mikirin dunia, lebih baik memikirkan akhirat. Nah, karena kalah di dunia, karena jadi pecundang di dunia, sehingga fokus mikirin akhirat. Karena kita miskin ya, karena kita tidak punya kompetensi, kita fokus ke akhirat. Makanya ada prinsip yang mengatakan lebih baik miskin di dunia, kaya di akhirat. Padahal ini kan nggak ada korelasinya. Gimana kita mau kaya di akhirat kalau kita miskin di dunia? Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan miskin harta ya, tapi miskin ilmu pengetahuan, miskin kekayaan hati gitu ya. Karena di Konoha itu banyak orang berprinsip seperti ini guys ya, prinsip yang sangat keliru sekali. Apa itu prinsipnya? Karena banyak warga Konoha itu menganggap bahwa membubarkan ibadah orang lain itu bagian daripada ibadah guys. Banyak banget warga Konoha seperti itu ya. Membubarkan atau mempersekusi ibadah orang lain itu dianggap bagian daripada ibadah. Kenapa mereka membubarkan ibadah orang lain? Kenapa mereka mempersekusi gitu? Kenapa mereka julid? Karena mereka minder, karena mereka merasa kalah. Ya, mereka melihat agama lain itu nyaman, tentram, lalu mereka mengusik gitu ya. Kemudian mereka melihat agama lain itu ketika mendirikan rumah ibadah, ketika membangun gereja dan lain sebagainya, mereka nggak minta-minta di pinggir jalan. Sementara ya mereka minta-minta di pinggir jalan gitu. Jadi mereka mengatakan prinsip, oh, dunia mah nggak dibawa mati, ya. Duit mah nggak dibawa mati. Ngapain fokus terhadap dunia? Jangan mikirin dunia mulu, pikirkanlah akhirat, ya. Duit mah nggak dibawa mati. Sementara besoknya mereka minta-minta di tengah jalan. Itu yang jadi permasalahan. Minta-minta di tengah jalan. Tujuannya apa? Tujuannya membangun rumah ibadah. Ya, Anda pernah lihat nggak di tengah jalan tuh ya orang minta-minta untuk bangun rumah ibadah, ngemis-ngemis gitu. Namun mereka punya prinsip, duit mah nggak dibawa mati. Sementara suku lain, ras lain, ya agama lain itu mereka sibuk memperbaiki diri, ya mereka membangun yang namanya skill, kompetensi dan sebagainya supaya mereka bersaing. Namun ya, mohon maaf ya, orang-orang yang terobsesi dengan agama biasanya nggak semuanya tapi ya, karena mereka kalah di dunia, pelampiasannya agama. Ya, mereka kalah di dunia, mereka nggak dapat apa-apa di dunia, ya. Hidupnya seperti neraka di dunia, sehingga mereka mengalihkan imajinasi mereka ke agama. Itu kalau saya perhatikan. Kalau Anda perhatikan, biasanya negara yang religius itu ya, negara si paling beragama, negara yang paling rajin berdoa itu, mereka biasanya kurang disiplin. Ya, bukan berarti saya membenci agama ya, jangan berpikir saya membenci agama ya. Kalau kita bandingkan misalnya nih dengan Konoha misalnya. Konoha itu kan negara paling rajin beribadah, negara paling rajin berdoa. Kita tuh nggak kekurangan ibadah, kita nggak kekurangan doa. Orang mau umroh antri, orang mau naik haji antri. Tapi kita kekurangan yang namanya manusia yang berkesadaran. Agama di Konoha itu tidak mengajarkan yang namanya kesadaran. Kalau kita negara paling bertuhan, negara paling beragama, maka tidak akan ada korupsi di Konoha. Padahal pada faktanya, justru Kementerian Agama di Konoha itu paling korup, salah satu paling korup. Bayangkan ya, Kementerian Agama itu paling korup di Konoha. Itu artinya bahwa yang dikatakan oleh Karl Marx mengatakan bahwa biasanya di setiap negara yang religius itu akan syarat dengan korupsi dan kemiskinan. Benar yang dikatakan oleh Karl Marx. Tapi jangan berpikir bahwa saya ini ateis ya. Saya sering dikata-katain PKI. Oh, kamu PKI, jangan seperti itu. Ya, dengarkan dulu apa yang saya katakan gitu. Apakah benar atau tidak. Saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran. Saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kedamaian. Saya nggak anti agama. Kalau agama itu melarang mempersekusi ibadah orang lain. Saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan yang namanya untuk introspeksi diri. Dan saya benci agama kalau agama itu
justru bikin kita semakin konflik. Saya benci agama, kalau agama itu bikin kita semakin tidak rasional gitu. Saya benci agama kalau agama itu menyuruh kita mempersekusi ibadah orang lain. Saya benci agama kalau agama itu bikin kita semakin terpuruk, miskin, ya, terbelakang, hipokrit, ya, berantakan, SDM rendah. Saya benci ya. Karena gini guys, di zaman sekarang itu, agama di zaman dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Jadi agama yang ada di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya kalau saya perhatikan agama si paling mayoritas di Konoha itu justru mengajarkan sebaliknya, bukan mengajarkan supaya kita berkesadaran gitu ya, supaya kita punya SDM maju, enggak. Kalau agama si paling mayoritas mengajarkan supaya SDM maju, supaya berkualitas dan sebagainya, nggak jadi masalah, saya akan dukung ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya anti agama, enggak. Ya, saya tuh enggak bisa dikatakan terlalu pro barat, enggak. Saya pro terhadap budaya leluhur kita gitu. Saya pro terhadap kemajuan bangsa kita. Saya pro terhadap kejujuran gitu ya. Saya enggak pro terhadap negara lain gitu, pro terhadap Amerika dan lain sebagainya, enggak ya. Dan kemudian selain itu, kenapa Iran ini semakin hari semakin terpuruk gitu? Apa alasannya? Alasannya itu ya mereka biasanya anti kritik ya. Kenapa mereka anti kritik? Karena pejabat-pejabat daripada Iran ini berpikir bahwa mereka itu adalah perwakilan daripada Tuhan. Nah, kalau kita kritik mereka, mereka akan egois gitu, anti kritik. Karena mereka menganggap bahwa perwakilan Tuhan gitu ya. Mereka menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang sangat sempurna gitu. Jadi egois banget, ternyata orang yang beragama itu egois banget guys, tanpa kita sadari. Ya, menurut keyakinan saya, orang yang beragama itu sangat-sangat egois. Karena apa? Karena mereka biasanya berpikir, sayalah perwakilan daripada Tuhan. Agama Kristen sudah pernah mengalami seperti ini, guys. Mengalami zaman kegelapan, Dark Ages ya. Nah, pada saat itu, pemuka-pemuka agama Kristen itu belagu. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Karena apa? Karena mereka berpikir mereka lah perwakilan Tuhan di dunia ini. Sehingga mereka semena-mena gitu ya. Mereka membunuh atas nama agama. Banyak orang membunuh atas nama agama. Ya, di Iran juga seperti itu. Para demonstran-demonstran dibunuh karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka lah perwakilan Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang bisa menertibkan yang namanya perdamaian. Egois banget ternyata orang yang beragama tanpa kita sadari guys. Mereka menganggap bahwa mereka itu spesial gitu ya. Padahal manusia kan sama rata. Jadi kadangkala prinsip agama itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sangat bertentangan. Hak asasi manusia mengatakan kita setara, egaliter. Hak asasi manusia mengatakan bahwa kita itu harus punya rasa kemanusiaan. Tapi justru ada agama mengatakan kitalah perwakilan daripada Tuhan di dunia ini. Maka kalau kita membunuh orang, nggak jadi masalah. Karena kita adalah perpanjangan Tuhan. Jadi egois itu namanya, tanpa kita sadari ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak membenci agama ya. Saya tidak membenci agama kalau agama itu mengajarkan perdamaian. Saya tidak membenci agama kalau agama itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan kesadaran. Tapi pada faktanya justru ajaran-ajaran agama di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, terutama agama si paling mayoritas itu justru bikin negara semakin tidak maju. Ya mirip-mirip ya Konoha dengan Iran itu 11-12 ya. IQ-nya juga mirip-mirip ya. Karena penurunan IQ sehingga mereka terobsesi dengan agama. Iran terobsesi dengan agama, kemudian Konoha juga terobsesi dengan agama. Itu kalau saya perhatikan. Biasanya kalau IQ-nya tinggi, kecuali Israel ya. Kalau Israel itu mereka sekuler sebenarnya guys, ya, tanpa kita sadari. Mereka tidak anti kritik. Bahkan kalau berdebat masalah agama itu, ya mereka memperdebatkan misalnya nih ya di Israel ya, misalnya nih kita memperdebatkan tentang Nabi Sulaiman misalnya atau Nabi Salomo misalnya. Kalau misalnya ada orang Israel mengatakan seperti ini, saya akan lebih hebat daripada Nabi Sulaiman, nggak jadi masalah. Itu saking liberalnya sebenarnya Israel. Tapi kalau saya perhatikan ya, tradisi Muslim itu nggak seperti itu ya. Tradisi Muslim yang ada di Iran itu nggak seperti itu. Cenderung anti kritik. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka lah perwakilan daripada Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka yang paling sempurna, yang paling wow gitu. Sehingga terjadi yang namanya anti kritik. Kemudian di negara Iran itu kalau saya perhatikan itu ada semacam pengkotak-kotakan gitu ya. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar gitu, agama lain sesat. Kenapa mereka menyesatkan yang namanya Israel, menyesatkan yang namanya Amerika? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa agama Kristen sesat. Mereka menganggap bahwa agama Yahudi itu sesat.
karena Israel beragama Yahudi, mereka mensesatkan agama Yahudi. Jadi rasis namanya. Rasis jadinya. Justru kalau kita jeli, orang yang beragama itu justru rasis, guys, tanpa kita sadari. Disclaimer on ya, saya tidak membenci agama di sini ya. Saya tidak membenci agama kalau agama itu mengajarkan tidak rasis, tapi justru agama itu mengajarkan rasis. Kenapa justru agama mengajarkan rasis? Gini ya, kita tuh kadang-kadang berpikir bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Kan rasis itu namanya. Kalau Amerika beragama Kristen, kita membenci gitu. Kan rasis itu namanya. Israel beragama Yahudi misalnya, terus kita benci. Rasis itu namanya. Iya nggak sih? Salah gitu sebenarnya. Itu tanpa kita sadari, guys. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain ateis. Enggak, saya nggak ada urusan dengan ateis gitu. Yang jadi permasalahan itu, kita itu nggak terbuka dalam berpikir gitu, nggak jujur dalam berpikir. Itulah alasannya kenapa biasanya negara yang si paling beragama itu susah majunya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan kalau misalnya nih kita menjadi negara agama itu terpuruk. Enggak. Ada juga negara agama yang lumayan maju, seperti Arab Saudi misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau misalnya kita besok sekuler atau liberal, tidak menggabungkan agama dengan negara itu langsung maju. Enggak juga. Harus dibarengi dengan IQ juga. IQ berpengaruh, guys. Kenapa Israel dan Arab Saudi itu lumayan maju lah ya daripada negara-negara lainnya gitu ya. Kalau Turki misalnya, Arab Saudi itu perwakilan daripada Muslim ya, yang lumayan maju. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Arab Saudi itu maju? Apa alasannya? Karena mereka berteman dengan Amerika. Amerika itu kan negara maju. Jadi kalau kita mau maju itu berteman dengan orang yang maju supaya kita maju. Yang mempengaruhi Arab Saudi maju itu ya Amerika. Pembangunan-pembangunan di sana itu ditangani oleh Amerika. Ya lagi-lagi karena mereka berteman dengan orang yang maju. Kalau kita berteman dengan orang yang miskin, mohon maaf ya, bukan miskin harta ya, miskin pengetahuan, miskin segalanya, maka kita juga akan ikut miskin. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita juga akan bawa parfum. Kalau kita berteman dengan orang yang rasis, kita juga ikut rasis ya. Kalau kita berteman dengan yang mabuk agama, kita juga mabuk agama. Kalau berteman dengan orang yang menganggap bahwa agamanya yang paling benar, kita juga akan seperti itu. Ya, bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi itu perbedaannya dengan umat muslim lainnya itu kenapa dia lebih maju itu? Yang pertama itu mereka berteman dengan Amerika, kemudian mereka negara kerajaan. Jadi kerajaan itu sangat cocok dengan umat muslim. Sangat cocok dengan agama Islam. Karena apa? Karena mudah dikendalikan. Kalau demokrasi susah, kalau republik susah. Susah banget dikendalikan. Jadi orang Arab Saudi itu ya, mereka bisa lebih maju itu yang pertama itu mereka kerajaan ya. Kalau kerajaan mudah dikendalikan dan raja Arab Saudi itu amanah, jujur. Kalau rajanya nggak amanah, nggak jujur, maka bisa aja ada pemberontakan. Ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa ada negara bekas Muslim seperti Turki misalnya maju. Turki kan sebenarnya sekuler ya, tidak bisa dikatakan negara agama ya. Ya justru karena mereka sekuler menjadi negara maju. Kemudian bagaimana dengan Israel? Israel itu walaupun mereka taat dalam beragama ya, mereka itu sebenarnya sekuler, liberal sebenarnya. Israel itu sebenarnya liberal, guys. Dalam berpikir mereka liberal. Kalau mereka berdebat dengan guru hal yang biasa, tidak ada istilah feodal di sana. Tidak seperti di Konoha. Konoha itu kan menganggap bahwa guru itu yang paling suci di dunia. Guru itu seperti raja. Kalau di Israel nggak seperti itu. Kalau murid lebih pintar daripada guru, ya muridnya dipersilahkan ke depan. Ya, itu budaya di Israel, guys. Tanpa kita sadari ya. Kemudian Polandia juga sebenarnya kan mereka itu menganut yang namanya budaya Kristen ya, Polandia, Irlandia, Kristen Katolik ya. Mereka sangat kenal dengan budaya Katolik. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, alasan yang paling mempengaruhi itu sebenarnya mereka itu menganut yang namanya budaya Katolik, tapi menganut budaya yang baik-baik aja. Seperti misalnya kejujuran ya. Walaupun dulu agama Kristen pernah mengalaminya yang namanya zaman kegelapan ya. Kejujuran, kemudian pendidikan ya. Pendidikan terbaik di dunia itu kan pendidikan agama Kristen ya. Oxford itu kan cikal bakalnya dari agama Kristen ya. Harvard dan lain sebagainya. Ya, tanpa kita sadari ya.
Jadi itu guys yang mempengaruhi ya. Tapi disclaimer on-nya saya tidak hitam putih di sini ya. Saya tidak mengatakan kalau misalnya kita besok negara sekuler ya, kita jadi maju, enggak. Harus dibarengi dengan IQ juga. Karena enggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau IQ-nya setara gorila. Kalau IQ-nya rata-rata 78, enggak ada. Iran juga seperti itu karena mereka sekarang ini kekurangan IQ sehingga mereka terobsesi dengan agama. Makanya Iran itu sekarang diambang keruntuhan ya. Ya, mudah-mudahan lah kita lihat ke depannya ya, supaya Iran lebih baik. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.